Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, wabarakatuh. apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah, kabar baik. Ah, Dajim gimana Dajim? Kabar Dajim? Dajim? Sehat, alhamdulillah, coach. Sehat. Ini Sebetulnya Dajim kalau kita berdua nih ya. Kita berdua ini lagi mau ngobrol nih sama Dajim nih terkait kegiatan Oke. Dajim nih ya. sebetulnya kalau Ya. Dajim manggil saya coach, saya gemeteran gitu. Karena saya sebenarnya yang muridnya Dajim tuh saya gitu. Siap. Aduh. Jadi Aduh. ini kesempatan Ya. yang baik nih ya. Kita Ah, walaupun terpisah dengan jarak dan juga tempat, akhirnya kita bisa bertemu kembali walaupun di dunia maya. Nah, kesempatan ini kita Alhamdulillah. ingin gunakan nih. Aneh sama Bang Yoso ingin ngobrol sama Dajim nih, melihat keseharian Benar. yang dulu ya, dulunya aktif di perkopian dan kerelawanan, kita ingin tanya-tanya nih, di masa Iya. seperti ini kayak apa tuh? Iya, Ya, iya, iya. gitu nggak, Bang Yos ya? Betul banget, Bang. Bagi nih lihat di belakang saya lihat dong. Nggak mau kalah. Situ kopi, saya juga kopi. Kalau belakangannya coret-coret aja, ini. Bang Jim, kabar Netral, gimana, netral. Bang Jim? Kabar Bang Dajim? alhamdulillah, coach Yoso. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kabar. Ada situasi, kondisi sekarang tetap aktivitas jalan ya? Jalan, salah jalan tetap Ya. jalan. Najim, ini ya Yap. kita mau sebut nih, terkait kegiatan bisnis terutama nih di awal ya. Kita kan Ah, semua orang tahu Najim itu identik dengan kopi. Nah, brandnya kopi. Nah, masa PSBB ini banyak yang mengeluh nih. Bisnisnya hancur lah, bisnisnya down, omset turun. Nah, kita mau tahu Najim sendiri seperti apa nih? eh, dalam situasi sebulan terakhir ini ya, jadi semua terkena dampak, tidak terkecuali kita sendiri juga terkena dampak. Cuman Betul. cara mengatasi dampak sendiri kan orang beda-beda. Ada Iya. yang memang mereka menyebutkan, ada orang yang tidak menyebutkan gitu. Ya. Ada juga orang yang santai tapi menjalani, ada juga orang yang uh, semangat dalam menghadapi hal-hal dan kami termasuk orang yang semangat dalam menghadapi seperti ini. Kenapa? Karena kalau tidak sekarang kapan lagi gitu kan. Kita nggak akan menemui saat-saat ini lagi ke depannya gitu. Jadi kita udah mempersiapkan semuanya di kopi sendiri, di kedai sendiri kita tetap buka. Alhamdulillah juga kita punya beberapa pelanggan yang emang ya alhamdulillah emang udah dari awal ngopinya ke kita. Dia tetap ngopi kedai kita walaupun kemarin sempat Disiplin disuruh ya. tutup sama Satpol PP juga. Cuman ya Oh, kita udah sempat disuruh tetap tutup ya? ya tetap kita ngelayanin gitu. Bang Sirun, keren nih. Artinya komitmennya adalah gini, berdamailah dengan kondisi. Itu tadi. Nah, Itu tadi ya cerita yang benar, disampaikan benar. pesan message itu, berdamai dengan kondisi. Dan aneh garis bawahi Bang Yos tuh, optimis tuh, harus optimis dan tidak semua kesulitan itu harus diungkapkan. Nah, keren nih. Ciri-ciri cowok sejati nih kayaknya. Tapi kalau pesanan orderan online masih jalan terus ya Dajim ya? Kalau online ada Ada ya. beberapa juga ya biasa kita pancing-pancing orang untuk beli produk kita emang ada gitu, sengaja kita miss call dia, kita video call sama dia, ujung-ujungnya jualan. Itu pasti ada. Itu Oh emang gitu. dalam Oke, berdagang tapi kalau bisnis. bisa jujur Dajim, bisa jujur, Ya, kira-kira omsetnya berasa menurun nggak? Atau istilahnya biasa aja tuh? jauh menurun, sangat jauh menurun. Kira-kira 70% lah Masya menurun ya. Allah. Cuman ya gitu, kita bahagia aja karena peminum kopi itu harus Alhamdulillah. bahagia. Masya Nah, Allah. Mas Irun, saya mau Iya. tanya nih Bang Sirun sama Dajim nih. Ini kan Ah, ngomongin pendapatan turun gitu ya, dan semua pasti ngerasa turun. Tapi yang jadi betul. bingung saya, petualang muslim nggak turun tuh aktivitas itu. Nah ini boleh cerita nggak ya Bang Sirun ya? Cerita lah ya Bang Iya, sama iya. kita ya Bang Sirun ya. Bang Dajim Betul, tolong betul. cerita lah sama kita nih. Ini kenapa nih? Apa sih sebetulnya petualang muslim? Apa sih awal ceritanya gitu ya Bang Sirun ya? Terus kemudian alasannya segala Iya. macam gimana Dajim? Tentang kegiatan ya, kalau tentang kegiatan itu uh, emang
apa ya, nggak seberapa sih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Cuman kita memaksimalkan kesempatan yang ada ketika kita tidak bisa di suatu tempat melakukan satu di satu tempat, kita bisa melakukan di tempat yang lain gitu kan. Contohnya ketika kita tidak terlalu banyak di kopi, kita bisa alihkan tenaga atau kesempatan kita di tempat yang lain. Contohnya di kegiatan di outdoor gitu itu aja. Betul. Nah, kegiatan relawan Dajim selama ini yang aktif itu di apa aja? Kayaknya Dajim banyak banget ininya. Yang tebar Quran, bagi makanan anak yatim, kemudian waduh, bagi-bagi kopi gratis. Apa aja nih kalau boleh disebut, Mbak Dajim? Emang dari awal emang kita udah ada program, contohnya program Sapa, Santap bersama penghafal Quran juga kita ada jalan. Terus juga nanti juga kita akan bikin program sajadah, santunan, janda-janda dan duafa. Soalnya juga udah ada programnya. Terus juga nanti ya tetap ada program-program yang kedepannya Takjil on the Road juga akan ada. Dan juga Terbang Quran seluruh Nusantara juga ada. Alhamdulillah semua kan kita hanya sebagai perantara. Selebihnya kita serahkan kepada yang maha pemberi keluasan dan kekayaan. Kita hanya perantara. Mungkin banyak di antara teman-teman yang berkelebihan rezeki cuman bingung mau menyalurkannya ke siapa. Ada juga teman-teman yang mungkin ragu ketika penyalurannya, mungkin agak ragu atau apa gitu. Tapi di sini kita langsung melaporkan kegiatan kita kepada donatur. Ini kegiatan kita, alhamdulillah kita juga ada punya donatur tetap juga tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, mereka support insya Allah. Nah, ini juga sebagai klarifikasi nih Bang Siro, nih kita gali begini, kemudian Dajim cerita begini itu bukan buat teman-teman yang menyaksikan ini ya, ini bukan dalam rangka kita mau ria gitu ya, mau ceritain kebaikan-kebaikan, bukan. Ini dalam rangka klarifikasi bahwa memang dana yang masuk ke Petualang Muslim atau timnya Bang Jim dan segala macam itu tersalurkan dengan beberapa program yang variatif gitu. Ini dalam rangka verifikasi itu. Kira-kira gitu Bang Jim ya, apa yang kita sampaikan obrolan kita nih ya. Benar. Kalau aneh tambahin nih ya, untuk kegiatan kerelawanan Dajim itu ada oksigen, ada Petualang Muslim, ada dia sampai lupa tuh. Sampai lupa apalagi. Banyak banget tuh dia. Iya. Ada Alumahat juga, ada Gold Hand juga, semua ya. Luar biasa. Ya. Nah, kalau impact di kehidupan boleh nggak ya nanya ini kehidupan pribadi sendiri Dajim, maksudnya keluarga nih. Gimana sih dengan kesibukan Dajim yang ikut kemana-mana itu, keluarga gimana tuh ngaturnya? Ya awalnya sempat kontradiktif juga, cuman kita yakinkan kepada keluarga, terutama istri, kita nggak akan punya kesempatan berbuat baik kepada orang lain, dan berbuat baik kepada istri dan keluarga adalah hal yang utama gitu kan. Selama ini kita masih alhamdulillah masih baik, dan kita pengen cari kebaikan di luar. Artinya amal kita nggak tahu nih amal kita mana yang akan Allah terima nanti di akhirat, kita nggak tahu. Kita hanya berharap semua yang kita kerjakan, amal-amal yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada yakinkan kepada istri, ya masalah klasik lah gitu kan, ketika seorang istri ditinggal suami berkegiatan, ya emang ada rasa cemburu lah ya, cemburu kegiatan lah ya, pastilah wajar lah. Mas Yos, kayaknya kita perlu belajar banyak nih sama Dajim. Intinya semua kebutuhan kita lebih jauh dikit. Rumah kita penuhi dulu. Semua kebutuhan rumah kita penuhi dulu. Pasti aman. Nah itu masalahnya, poin itu tadi. Penuhi dulu kebutuhan rumah, baru bicara istri-istri ya. Iya. Baik. Sorry Bang Dajim, Siap, lanjut. Dajim ngomong-ngomong nih tadi di awal sudah ngomong nih. Ini jujur saya agak excited ketika muncul di kamera, Dajim wajahnya agak baby face gitu kan. Sering-sering aja muncul di kamera Dajim.
Saya sampai lupa nih siapa ya gitu. Lebih ini. Iya, Baik. iya, iya. Oh, baik. Jadi sorry saya agak bergeser ke tema nih. Tadi kan ngomongin masalah bisnis, kemudian ngomongin masalah relawan dan segala macam. Tapi ada satu yang belum sempat Jim cerita ke kita. Perjalanan bisnis sendiri, apakah ujuk-ujuk apa ya ujuk-ujuk ya? Tiba-tiba langsung buki kopi atau sebetulnya ada perjalanan bisnis lain? Tiba-tiba. Gitu, tiba-tiba kopi atau sebetulnya ada sih cerita-cerita lain yang mungkin bisa jadi ibro buat kita para pebisnis. Ada sih. Cerita dari awal ya, dari awal kopi. Ya. Oke. Dari awal kopi kita ketemu Boleh. tahun 2015 dengan Bang Haji. Dulu ya itu dia, Bang Haji dulu udah memulai bisnis kopi. Terus kita satu komunitas dengan beliau. Terus saya diracunin ngopi, awalnya nggak suka, muntah. Terus tetap dicekcokin, diracunin, jadi tertarik. Alhamdulillah mencoba untuk berbisnis kopi waktu itu. Awalnya ya itu tahun 2015 itu emang susah banget, nggak seperti sekarang. Sehari kadang laku, kadang enggak. Ya gitu. Ngontrak di kedai ukuran 2x2 pernah, 3x3 pernah. Ya alhamdulillah merintis dari awal, komunikasi tentang kopi kepada beberapa teman-teman pelanggan, mengedukasi tetap, terus menyampaikan hal-hal yang positif ke teman-teman tetap, alhamdulillah. Sampai juga kita memberikan yang gratis lah gitu kan, tentang kopi juga, teman-teman juga telah merasakan semuanya, alhamdulillah. Sehingga mungkin ini juga berkat doa teman-teman semua juga, kita masih tetap bertahan sampai saat ini. Gitu aja. Masya Allah. Bang Sirun keren banget nih Bang. Artinya konsistensi. Iya. Bener ya? Saya pikir dulunya ada bisnis lain gitu kan segala macam. Enggak, ternyata memang dari 2005 dari ya. Dari awal Jim, udah ya? ngopi. 2005 ya? 2015. Oh, 2015 ya. 2015 berarti Aduh. udah lebih hampir 5 tahun ini memang bergelut di kopi. Ini yang berat nih. Bang Yoso ini yang berat nih. Istiqomah, walaupun bisnisnya dari kecil, mulai dari merangkak, kemudian berdiri, dan akhirnya insya Allah berlari sampai terbang, insya Allah. Baik. Kak Jim, nanti sebelum Bang Sirun minta closing statement, mungkin saya mau tanya terakhir nih buat dari saya. Ada nggak sih sebetulnya tips and trick gitu loh, atau tips buat kami nih para pebisnis maupun orang-orang yang sedang bergerak gitu ya. Ya kita nggak saling menggurui lah, tapi kita saling sharing dan saling berbagi. Kira-kira apa Jim yang bisa di sharing ke kita semua nih terkait dengan bisnis dan perjalanan bisnisnya, tipsnya? Sebenarnya sih kami sendiri bukan orang yang layak untuk dimintai nasihat atau apa gitu kan. Tapi intinya setiap bisnis itu pasti akan memikirkan untung dan rugi. Terus setiap bisnis itu pasti punya jeda waktu, mungkin jeda waktu yang singkat, mungkin jeda waktu yang setahun, 2 tahun, atau mungkin berpuluh tahun. Dan itu semua semua itu tergantung dari si pebisnis itu mau dibawa kemana bisnisnya. Kalau kami sendiri, kami tetap berpegang pada prinsip awal dari bisnis. Artinya kami bangun bisnis ini, kami bangun Komuni Kopi ini, kedai ini dari beberapa hal-hal yang kami jaga, hal-hal yang tidak kami lakukan, hal-hal yang harus kami lakukan. Begitupun untuk teman-teman yang bergelut di bisnis lainnya. Mana yang harus teman-teman lakukan batasannya, mana yang teman-teman yang tidak harus lakukan batasan. Cakep. Masya Allah. Betul. Makasih. Semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Nah, terakhir Dajim nih, sebelum kita tutup obrolan santai kita minta nih closing statement dari Dajim. Baik itu terkait bisnis atau kegiatan relawan atau apa aja buat oleh kita semua nih. Ya, betul. Ya, baik. Kalau untuk bisnis mungkin setiap orang itu ditakdirkan untuk berbisnis, dan semua orang itu pasti memiliki jiwa bisnis karena dari awal kita sudah diajarkan tentang matematika, cara berhitung itu dalam bisnis. Tinggal
bagaimana kita mengkalkulasikan, apakah kita mengkalkulasikan secara minus, plus, kali, dan lain sebagainya. Terus tentang dunia relawan, saya berpesan kepada teman-teman yang aktif di relawan, tetap sesuai dengan pesan Syekh Faisal kemarin, mengutip dari ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu harus kita tanamkan bahwa semua yang kita lakukan di lapangan itu berkat izin Allah. Jangan sampai semua yang kita lakukan itu adalah karena kita. Jangan. Ya, Jadi intinya dunia relawan itu adalah dunia hati, dan dunia relawan itu adalah dunia ibadah. Bagaimana kita bisa membawa diri kita mentauhidkan Allah, itu aja. Terus yang ketiga itu buat teman-teman di penggiat bisnis dan yang lain sebagainya, untuk saat ini tetap istiqomah, walaupun dalam keadaan tiarap seperti ini, kita tetap istiqomah dalam berbisnis. Itu aja mungkin. Masya Allah. Ini merinding nih gue. Merinding bener. Suasananya langsung sahdu gitu. ya. Enggak, merinding. Artinya emang tauhid ya. Tauhid yang dari sisi bisnis tetap harus tauhid. Bahwa rezeki nggak akan tertukar. Dari sisi relawan juga tauhidnya harus dikuatkan. Keikhlasan. Harus lillahi ta'ala. Jangan sampai semuanya hilang ya, seperti pasir karena memang kita mengharapkan ketenaran kira-kira gitu ya. Itu benar-benar ini Kak, untungnya pakai ini nih headset, jadi langsung denger banget suaranya didapat. Masya Allah. Dan Jim, makasih banget ya Jim, dapat majelep di saya ini. Siap. Masya Allah, luar biasa ya kesan dan pesannya. Itu mungkin, kita juga berasa banget. Jadi terima kasih dah Jim. Jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatannya sharingnya. Masya Allah. Kami Ane sama Bang Yoso mau pamit undur diri ya. Paling nggak kangen kita udah terpenuhi lah. Kangen kita udah kepenuhi. Betul. Udah bisa ketemu sama Dajim. lewat layar. Siap. Udahlah kalau gitu ya. Ya Dajim. Semoga makasih Allah memberikan keberkahan. Amin. Ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.